Salah satu rahasia tersembunyi tentang uang yang harus Anda ketahui adalah perbedaan antara uang dengan mata uang. Uang haruslah menjadi penyimpan nilai dan mampu mempertahankan daya beli dalam jangka waktu yang lama. Di dalam video ini, Anda akan paham bahwa mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara sesungguhnya adalah alat yang digunakan para elit dan otoritas jasa keuangan untuk menguras waktu dan kebebasan Anda dengan cara mencuri daya beli Anda. Karena bukannya menyimpan kemampuan ekonomi Anda, mata uang yang ada hari ini hanya menjadi pembocor energi yang Anda miliki. Bagaimana cara membuktikan hal tersebut? Sekarang, marilah bandingkan dengan emas dan perak yang sudah digunakan ribuan tahun lalu oleh orang-orang Mesir kuno. People are amazed that after 5,000 years, the pyramids are still here. But what I'm more amazed at is that the currency that the people that built this were using, that currency, that gold and silver that they were using in trade on a daily basis, is still around today. It may have been melted down and re-refined and it's in a coin or a bar or in some piece of jewelry, but it's still with us today and it still purchases something. Emas dan perak tidak pernah hilang nilainya. 1 gram emas 2-3 ribu tahun yang lalu nilainya sama dengan 1 gram emas hari ini. Mereka adalah penyimpan nilai yang handal. Tentu, berbeda dengan mata uang Anda hari ini yang makin hari nilainya semakin terjun entah kemana. Daya beli Anda akan terus naik dengan emas dan perak, hingga Anda akan mampu menghemat energi Anda yang telah banyak keluar akibat mengejar nilai palsu pada mata uang Anda hari ini. Sebenarnya, pernyataan bahwa uang kertas adalah yang membuat dunia ini berputar, ataupun pernyataan-pernyataan sejenis itu, hanyalah dongeng belaka, tak ada satupun yang nyata. Semua itu hanyalah sihir yang sengaja ditanamkan di dalam benak Anda. Lantas, jika Anda terus memikirkan pernyataan-pernyataan itu, di sanalah sihir uang kertas akan bekerja dengan baik. Seperti yang sejarah katakan dan Anda semua tahu, bahwa sebelum kita menggunakan mata uang, kita lebih dulu mengenal cara barter atau pertukaran antar barang. Artinya saya akan memberikan Anda 3 kelapa sedangkan Anda menukarkannya dengan 4 ikan yang Anda miliki. Itulah pertukaran setara dan wajar karena keduanya sama-sama memiliki nilai. Namun seiring berjalannya waktu, pertukaran ini menjadi semakin rumit. Pertukaran setara dan wajar kini telah berubah menjadi pertukaran yang timplang atau berat sebelah. Sejarah membuka wawasan kita bahwa ada segolongan manusia yang dalam kurun waktu lebih dari 500 tahun telah berhasil merubah sistem pertukaran pada manusia. Hari ini, kita menukar semua barang yang ada dengan lembaran-lembaran kertas. Ya, lembaran-lembaran kertas yang hanya memiliki nilai palsu di dalamnya. Bahkan akhir-akhir ini, kita telah sampai pada era pertukaran yang lebih gila lagi, menukar barang dengan angka-angka komputer yang lebih tidak bernilai lagi. Padahal, nilai dari mata uang ini lambat laun akan semakin tergerus inflasi. Inflasi sendiri menurut Milton Friedman, seorang pakar ekonomi, merupakan peningkatan pasokan mata uang. Singkatnya, ketika terjadi peningkatan pasokan mata uang atau inflasi, maka harga-harga akan melambung naik. Sedangkan, para elit penguasa otoriter keuangan dunia tidak pernah berhenti mencetak dan mencetak mata uang. Mata uang terus saja dicetak setiap waktu, hingga perputaran sirkulasi ekonomi menjadi tidak stabil. Hal itu menyebabkan harga-harga menjadi naik tak terkendali. Namun, hal itu bukan karena perubahan harga barang yang Anda beli. Harga rumah, mobil, kerbau, kambing, dan ayam tidak pernah berubah. Yang berubah adalah daya beli mata uang yang terus-menerus anjlok dari waktu ke waktu. Sekali lagi, nilai mata uang Anda yang jatuh, bukan harga barang yang melambung. Ya, kertas-kertas itu hanya sihir yang membutakan mata Anda. Ia hanya mata uang yang nilainya palsu dan bisa dimanipulatif. Tentu saja,
Emas adalah jenis uang yang jauh lebih handal daripada mata uang yang ada saat ini. Saat ini kita telah masuk pada era di mana kepalsuan nilai pada uang kertas semakin terbuka. You say they have their printing presses, and the paper money rolls off the printing presses. And then they give it the fiat designation, which makes the currency official. It's just worthless paper. But when Ben Bernanke gives it the special sign, and they have the cult meeting at the Federal Open Market Committee meetings, it suddenly becomes currency. If you look at what's really going on, it's a con game. And so there's confidence. Well, the Federal Reserve is very forthright about what they're doing. If you read their websites, they'll tell you it's a confidence game. They tell you that there's no intrinsic value in their money. They'll tell you that they print it backed by absolutely nothing. They actually display all these facts. But if you tell somebody in the public that this stuff is created out of thin air, there's no backing whatsoever, it's absolutely worthless, it's about as valuable as monopoly money, they'll look at you like you're nuts. Yes, it is the ultimate money because there is nothing else even in the same league. It's divisible, it's permanent, it's a store of value, it's a unit of account. It's got everything you want out of money, but it doesn't go away and it can't be increased. That is what makes gold the most beautiful money of all. What more could you ask out of it? Mulai tidak yakin atau tidak pede dengan dolar Amerika Serikat dan juga US Treasury yang dulunya dinilai sebagai aset yang patut disimpan oleh para bank sentral di seluruh dunia, para bank sentral saat ini malah justru berbondong-bondong membeli emas. Nah, kenapa dan ada apa? Ini akan saya bahas untuk Anda sore ini dalam Bank Sentral Borong Emas. You know, the central banks, they know it. The central banks, they know that the balloon is about to burst, but they wouldn't tell you that. They know it, but they wouldn't tell you that. Because they're not fools, they're not stupid. They know what's happening in the world of money in the central banks. And they know that when this balloon explodes, if you have gold and silver, you get away. But if you don't have gold and silver, and you don't have any money with intrinsic value, you finish.